Ke sesi berikutnya yaitu sharing edukasi. Monggo Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ataupun apapun yang ingin disampaikan kepada kami. Di sini ada Ibu Waka Kurikulum, Ibu Anita Yusianti MPD, yang insya Allah nanti akan bisa menjawab atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan juga ada Bapak KTU, Bapak Ahmad Arif di sini. Dan mungkin kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Usman. Ini terus terang sangat tertarik sekali dengan MAN 2 ini, karena tentunya memang mungkin ada perbedaan dalam hal ini. Tentunya pasti yang ada adalah kurikulumnya yang kita berbeda, karena SKS itu ya sebenarnya kalau di SMA dulu ini sudah tidak dibolehkan lagi SKS begitu. Dan saya tadi menarik sekali bahwa outputnya sudah sangat bagus sekali, sudah mendunia begitu. Dan tentunya saya ingin lihat bukan dari segi outputnya, dari segi manajemen gurunya begitu. Kita kan di sini punya berbagai latar belakang pendidikan guru, kan kita akan menyiapkan supaya menjadi bahwa si guru A, guru B menjadi yang menemukan sesuatu yang pas dengan dia kompetensinya begitu. Nah, apakah di MAN ini menelusuri dari awal kompetensi gurunya ini, kemudian kita olah dengan workshop atau segala macam, sehingga kita kan bisa mendapatkan bahwa guru-guru sini ada kemampuan atau kompetensinya bagus begitu. Karena kan kita kalau biasa sekolah kan ada workshop atau IHT dengan model kita, apakah di sini juga model IHT-nya bagaimana siswa yang tetapkan bagaimanapun juga yang menjadi sasaran kan adalah siswa. Tapi kalau tanpa adanya dukungan guru atau juga sarana yang mendukung, itu kan juga nggak akan bisa begitu. Nah, di sini tentunya mungkin MAN 2 ini adalah salah satu MAN unggulan. Kalau MAN unggulan tentunya kan siswanya juga sendiri sudah unggul sebenarnya. Kalau tinggal kita kelola saja kan begitu. Kalau mengelola siswa yang unggul kan tentunya lebih sulit daripada siswa yang ya biasa-biasa saja gitu, karena tadi bahwa mereka sudah unggul, sudah punya kemampuan otak yang di atas rata-rata lah begitu, sehingga akan mendapatkan yang lebih bagus. Kan makanya kalau nanti pengelolaannya atau guru-gurunya di sini kurang, otomatis nanti siswa tuh kadang-kadang ya gurunya modal gitu kan, mulai mungkin agak menyepelekan gurunya kayak gini segala macam. Kalau dengan lihat kompetensi di gurunya juga bagus, anak juga tertantang juga, ternyata guru-guru sini kan modelnya bagus-bagus, sehingga mereka punya motivasi begitu. Yang itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengembangkan kompetensi gurunya supaya menjadi lebih bagus begitu. Kalau yang siswa-siswi yang biasa mungkin ya tidak, atau guru-gurunya juga sekolah juga ya mengelolanya, jadi ya nggak seperti MAN 2 ini pasti, karena dengan output input siswa yang bagus-bagus karena sekolah unggulan itu kan tentunya dikelola juga dengan yang sangat bagus. Saya ingin bagaimana pengelolaannya begitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Saya driver, saya supir kapal, saya nakoda kapal. Kebetulan ya saya kapten kapal. Kebetulan saya ada interest di pendidikan. Sekarang saya masih tercatat sebagai penjamin mutu di SMK Buana Bahari Cirebon, yang relevansinya dengan MAN 2 Malang ini saya tertarik diantaranya dengan Madu Manja, MAN 2 menjelajah dunia. Keterkaitan saya karena saya ini kan berlayar, tentu berbagai macam negara harus kami lalui dan bisa memberikan kontribusi strateginya, bisa berbagi kepada kami. Karena di sekolah kami terus terang aja, kami ini berdiri di dua kaki, satu pendidikan nasional, satu di perhubungan. Jadi nanti kalau mereka lulus, satu mendapatkan sertifikat setara SMK, dan kalau lulus dia akan mendapatkan SIM kapal. Jadi dia berhak mendapatkan lisensi berapa ribu ton yang mereka harus bawa kapalnya. Dan untuk berlayar itu memerlukan sertifikat yang standar
IMO, International Maritime Organization. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan program Madu Manja di Mandua ini. Yang saya pengen tahu, yang saya pengen adop dari Mandua Malang ini diantaranya, bagaimana strateginya Pak, sehingga bisa berkolaborasi dengan luar negeri. Sedangkan kami hanya baru kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, tidak langsung ke government. Jadi kepada company yang ada agennya di Indonesia, kami mengirimkan sebagai tenaga ahlinya, tapi untuk junior officer. Jadi yang saya soroti di sini sekali lagi mohon bantuannya untuk strategi pengembangan inovatif, karena ini memerlukan SDM yang luar biasa ke luar negeri, nggak seperti di Indonesia. Saya yakin memerlukan trik-trik khusus, apalagi dalam notabene ini adalah MAN, ya, sekolah masih umum. Kalau kami emang jelas profesi kelautan, lautnya luas. Kalau ini dalam skala kecil tapi menjelajah dunia, ini sesuatu yang menarik buat saya. Oke, terima kasih, itu aja Pak, Ibu, terima kasih. Salam. Mau menyampaikan salam dari ponakan saya, kebetulan alumni MAN 3 tapi jadi lulusannya itu tahun 2008, namanya Irawati dan sekarang tinggal di Surabaya. Irawati, kebetulan tahun 2006-2007 itu ponakan saya ini jadi ketua OSIS. Itu yang pertama. Kemudian langsung saja saya tertarik pada prestasi dalam bidang akademik, di mana Mandua ini sering atau bahkan setiap tahun mendapatkan penghargaan, khususnya lomba O2SN, OSN ya, OSN. Nah, masih menyambung dari karena saya satu kelompok dengan Pak Rahmat, ya. Jadi yang saya ingin gali adalah pengembangan strategi, model, dan metode pembelajaran sehingga siswa-siswa Mandua ini dapat meraih prestasi sampai ke tingkat nasional. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya yang memang tadi benar, ini 3 tapi bersayap semua gitu ya pertanyaannya. Ini harusnya kan ada 4 waka ini ya, karena kebetulan hanya berdua ya berarti tugas kita berdua ini yang harus menjawab gitu ya. Bismillah, mudah-mudahan jawaban kami bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan kurikulum yang kami gunakan Bapak, memang seharusnya kan memang kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi kemarin karena kami masih persiapan sehingga kami ingin betul-betul menyiapkan terlebih dahulu dengan maksimal sehingga tahun ini kita persiapan untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Insya Allah tahun depan kita akan mengimplementasikan pada siswa yang kelas 10 seperti itu. Nah, untuk kurikulum yang kami gunakan saat ini memang masih K13 atau KTSP dan SKS. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala, untuk yang SKS ini memang kami ada 2 kelas untuk program yang 2 tahun, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Masing-masing itu ada tidak sampai 30 orang untuk siswanya. Nah, terkait dengan bagaimana penjaringannya, itu nanti tetap berdasarkan dengan tes psikologi, kemudian ada tes materi umum dan juga peminatan, dan sekaligus nanti terkait dengan tes komitmen siswa. Karena kita tahu kan di program 2 tahun ini kan sangat butuh anak-anak memang tahan banting, kemudian untuk menghadapi beban pelajaran yang yang berbeda dengan anak-anak yang reguler seperti itu.
Kemudian untuk kurikulumnya kita perpaduan antara kurikulum yang memang sesuai dengan KMA dari KMA, yaitu KMA nomor 183 dan juga Permendiknas, itu yang untuk materi umumnya. Untuk struktur kurikulumnya dalam 1 minggu, karena kita ini MA, untuk IPA, IPS dan bahasa itu 51 JP. 51 JP. Nah, kebetulan kita juga ada MAN-PK, Pak, yaitu jurusan keagamaan. Ini 53 JP. Nah, 53 JP. Nah, kemudian terkait dengan tadi menjawab pertanyaan Pak Rahmat yang madu manja. Nah, mungkin ini yang membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena kalau madu manja itu kan madrasah atau madua menjelajah dunia, pasti anak-anaknya harus mempunyai bekal bahasa. Itu yang utama, karena kan bahasa inilah yang nanti akan mengkonekkan kita dengan dunia luar negeri, seperti itu. Di Malaysia pun kan juga bahasanya kan juga bahasa Inggris sebagai bahasa second language gitu. Kalau kita kan masih foreign language seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu di kelas 10 dan kelas 11 kami membekali dengan mata pelajaran TOEFL. Nah, ya TOEFL itu, dan nanti untuk yang keagamaan kita ada TOEFL, yaitu bahasa Arabnya seperti itu. Nah, ini untuk TOEFL nanti ya sama dengan bahasa Inggris, yaitu 1 minggu 2 JP. 1 minggu 2 JP. Kemudian, nah ini mungkin juga untuk manajemen kelas, kenapa tadi nyambung juga kok ada prestasi kita banyak di bidang akademik. Jadi kita ini sudah memetakan anak sejak mereka PPDB itu. Jadi kita kan penjaringannya itu ada jalur prestasi, ada jalur undangan, jalur prestasi tahfidz, dan jalur reguler. Nah, dan afirmasi. Nah, dan afirmasi. Yang undangan ini bagaimana Bapak Ibu? Memang undangan ini ya strategi kita untuk mencari siswa-siswa yang memang ketika SMP-nya mereka juara OSN dan KSN maupun juara di prestasi non akademik. Itu kunci kita dulu. Jadi kita setelah pengumuman OSN SMP, kita langsung gerilya. Kita mencari, kita menjemput bola seperti itu. Jadi kita langsung menemui, kita datang ke SMP-nya, ke sekolahnya seperti itu. Itu baik prestasi yang akademik maupun non akademik. Jadi ketika ada pengumuman kors-seni tingkat Jawa Timur, tingkat provinsi, atau juara kompetisi O2SN, FLSN gitu ya, kita langsung jemput bola, Pak. Dan ternyata memang ketika kita itu ke orang tuanya, itu mereka itu sudah mendapat undangan dari berbagai sekolah seperti itu, dan berebutan untuk memberikan beasiswa, Pak, seperti itu. Jadi seperti contoh ya, SMA Taruna itu mereka janjinya adalah full 3 tahun beasiswa, dan bahkan orang tuanya itu ketika jemput itu juga dibiayai seperti itu. Jadi kita tuh bersaing dengan SMA Taruna, SMA kebangsaan ya, itu ya, SMA Semesta seperti itu. Jadi ketika mereka pengumuman langsung memberikan undangan. Nah, kita alhamdulillah kita juga sudah menerapkan dari beberapa tahun yang lalu, dan itulah yang akan menjadi anak-anak yang unggulan di Madua Kota Malang ini seperti itu. Dan mereka kita beri beasiswa selama 1 tahun dulu. Kalau kita mampu 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Yaitu untuk evaluasi. Kadang kan anak-anak itu kan prestasinya kan naik turun ya Bapak Ibu ya. Sehingga setahun kita evaluasi dulu. Kalau memang anak-anak ini tetap istiqomah prestasinya, maka di tahun kedua mereka tetap mendapatkan beasiswa seperti itu. Tapi tetap ada bayarnya, yaitu yang kembali ke mereka seperti seragam itu kan kembali kepada mereka. Nah seperti itu. Jadi itu undangan. Nah kemudian prestasi, kita mencari anak-anak yang memang prestasi. Jadi ini levelnya turun, di bawahnya OSN, mungkin juara tingkat provinsi atau juara tingkat kota, tapi yang atau perguruan tinggi tapi perguruan tinggi yang kredibel seperti itu nanti bisa masuk jalur prestasi. Nah, jadi nanti dari sini kita kelompok-kelompokkan, kemudian di kelasnya pun kita kelompok-kelompokkan. Jadi kita ada 2 kelas olimpiade, yaitu kelas olimpiade memang yang olimpiade untuk persiapan OSN, KSM atau olimpiade
perguruan tinggi, dan juga satu kelasnya itu kelas yang riset untuk anak-anak yang memang masuk MAN 2 karena prestasi risetnya. Sehingga mengapa kok riset kita juga banyak seperti itu. Kemudian saat ini di kelas 10 itu sudah kita petakan juga ada kelas yang non akademik, yaitu anak-anak yang non akademik yang prestasi masuknya karena prestasi non akademik, mungkin dari jalur olahraga, prestasi robotik dan sebagainya. Kenapa kok seperti itu Bapak Ibu? Karena evaluasi itu kalau kelasnya itu mencar-mencar, kita sulit untuk berkoordinasi seperti itu. Kalau satu kelas itu sudah, oh ini kelas olimpiade, kelas non akademik, anak-anaknya itu kita mudah untuk berkoordinasi seperti itu. Ketika kita ada kegiatan, nah kita kan bisa langsung satu koordinasi. Nah itu sedemikian. Nah kemudian manajemen guru. Nah guru memang kita ada dua tipe ya, atau dua kelompok, yaitu guru yang PNS dan guru yang GTT. Ya, saat ini mungkin ada P3K gitu ya. Nah, kalau PNS kita memang tidak bisa memilih kan, ya, bagaimana kompetisi kan kita tidak bisa, karena sudah GTT gitu ya. Nah, yang GTT itu kan memang sesuai dengan standar kita seperti itu. Nah, kalau GTT kita perekrutannya dari mulai ada seleksi administrasi, kemudian setelah itu ada tes wawancara dan micro teaching gitu ya. Kemudian ada tes TPA, sekaligus juga ada tes baca tulis baca Quran gitu. Karena kita kan sebagai madrasah. Nah, kalau yang pegawai negeri ya kita gifted seperti itu. Nah, untuk mengelola itu menyamakan apa istilahnya Bapak? Kompetensinya. Nah, kita mengadakan pemetaan atau selain apa itu tes diagnostis ya, tes diagnostis. Kita bekerja sama dengan lembaga psikologi. Nah itu kita memetakan itu, dan kita memang menyampaikan Bapak Ibu guru ya pasti ini itu akan apa ya, kadang pro kontra apalagi yang sudah senior gitu ya, sudah merasa pasti akan merasa tidak dipercaya gitu Nah itu kita kerjasama dengan lembaga yang psikologi yang kredibel itu untuk kita ketahui yang 4 kompetensi itu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah dari situ kita kan tahu hasilnya. Nah Bapak kepala kita yang beberapa tahun lalu mengadakan itu tuh sebagai dasar Bapak untuk menempatkan Ibu si A, Bapak si C, Bapak si D itu di kelas mana yang cocok seperti itu. Juga dia sebagai apa? Ketika dia tambahannya di mana? Jadi tidak hanya berdasarkan suka, tidak suka, atau karena ini sahabat saya gitu ya. Karena ini saya sungkan maka beliau menjadi ini atau tidak. Jadi kita tetap pada dasarnya itu seperti itu. Itu kita seperti itu. Yang kedua ya tadi dengan workshop gitu dengan adanya workshop, dengan adanya mengikutkan ke Balediklat, kadang ada panggilan ke Balediklat. Nah berarti itu Bapak Ibu guru yang memang lebih mempunyai kompetensi yang bagus seperti itu. Kemudian memang untuk guru-guru yang tadi di Olimpiade dan yang di kelas yang 2 tahun, memang kita yang memilihkan guru-guru yang intinya guru-guru yang siap memberikan layanan yang berbeda dengan guru-guru yang reguler. Karena kan memang bebannya kan berbeda Bapak Ibu Kan itu butuh guru-guru yang memang secara kompetensi memang bagus dan juga secara tadi ikhlas memberikan layanan kepada anak-anak seperti itu. Kemudian untuk prestasi juga, mengapa kok banyak yang diterima di perguruan tinggi, banyak yang berprestasi? Kita itu juga pendampingan BK itu juga maksimal Pak. Jadi pendampingan BK itu dari mulai mereka kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu sangat maksimal, sehingga mereka tidak memang hanya 1 jam untuk di kelas ya Bapak Ibu ya, tentu kan mereka hanya 1 jam, tetapi di luar kelas itu mereka open hampir 24 jam bahkan. Tapi kalau sudah mendekati masa-masa pendaftaran itu SNBP, masa-masa bulan ini seperti ini Bapak Ibu kelas 12 semester ini mereka sudah pulangnya jarang sore, mesti paling tidak jam 5, kadang malam itu masih WA seperti itu. Jadi seperti itu BK, dan tentu saja support dari komite gitu. Nah mungkin ini yang juga kita syukuri dari MAN 2 ini, komite itu sangat support dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah, apalagi untuk peningkatan
prestasi siswa dan juga untuk kompetensi Bapak Ibu guru dan karyawan seperti itu. Anak-anak ini kan memang ada SPP, ada SPP. SPP-nya maaf ini 350.000. Kalau untuk di Kota Malang dibandingkan dengan SMA mungkin swasta begitu ya, SMA Lab samping itu kita mungkin sepertiganya seperti itu, tetapi kita tidak mengurangi di bidang layanan seperti itu. Jadi anak-anak kita berikan layanan yang optimal di dalam peningkatan prestasinya di bidang akademik maupun di non akademik. Kemudian mengapa juga kok kita itu sering juara olimpiade gitu, Nah, kebetulan Bapak Ibu di kesiswaan itu kita ada 6 unit yang kita tangani, ada 6 tim yang kita tangani, yaitu ada tim akademik, kita memang ada tim akademik sendiri, ada tim akademik dan riset, kemudian ada tim non akademik. Ini yang mengurusi anak-anak memang punya prestasi atau punya talenta di bidang non akademik. Ini ekskul tadi itu 32 ekskul itu. Nah, yang olimpiade atau akademik itu memang selain ada kelas olimpiade, kita ada tim akademik yang memang memanage tentang pembinaan di bidang olimpiade dan riset. Nah, itu. Kemudian ada tim. Nah, yang Madu Manja ini dikawal oleh namanya tim pengembangan bahasa atau LDC ini, Pak. Nah, tugas mereka adalah mencari jejaring perguruan tinggi yang memang bisa MOU dengan kita untuk nanti studi lanjut siswa-siswa yang ada di Madua Kota Malang, seperti di Malaysia itu USIM, seperti di Aiwa Jepang, seperti itu di luar yang beasiswa yang LPDP itu seperti itu. Jadi mengapa kok kita banyak tadi yang ke luar negeri gitu, Nah, ini edisi ini yang menangani seperti itu. Kemudian ada tim keagamaan itu yang mengurusi tahfidz, kemudian tim tatipsi dan tim OSIS. Nah, ini Pak Aldoni pembina OSIS. Nah, kenapa kok ada tim non akademik? Ya karena kita ingin menyeimbangkan tadi itu antara prestasi akademik dan non akademik. Karena memang beberapa tahun ini kan Mandua sebenarnya memang dulu itu kesannya itu hanya mengoptimalkan anak-anaknya prestasi akademik. Yang anak-anak yang punya prestasi non akademik itu kurang teropeni seperti itu, Nah, makanya di 2 tahun kemarin ini kami menganalisa sepertinya memang perlu ada tim non akademik yang secara manajemennya itu mengadaptasi dari yang ada di tim akademik seperti itu. Nah, jadi mulai penjaringan siswanya, mulai pendampingannya seperti itu. Dan memang ya karena anak-anak itu ketika lomba kan tidak mungkin hanya sehari 2 hari untuk persiapannya. Nah, mereka itu ada karantina Bapak Ibu. Jadi di tiap-tiap persiapan menuju ke perlombaan gitu, mereka kan sudah di kelas olimpiade. Nah, secara lingkungan kan sudah terbentuk ya semangat juang itu sudah terbentuk. Nah, mereka juga di karantina mendapat dispensasi untuk mengikuti training itu ketika persiapan lomba, saya di tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, ini kami ada Bapak Ibu guru juga yang mendamping dan juga ada pembina atau alumni kita yang dulu memang juara OSN itu yang sebagai tutornya seperti itu. Itu untuk yang prestasi di bidang akademik. Madu Manja tadi seperti itu, Pak, dan juga tadi dengan MOU, dengan TOEFL tadi itu. Kemudian juga kita tadi bekerja sama dengan kan sekarang di perguruan tinggi itu kan banyak ada ini juga ada yang seperti ISEC, ada apa, nah itu mereka mendatangkan internshipnya mereka ke Mandua Kota Malang seperti itu. Mungkin itu yang menjawab 1, 2, 3. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin Pak Ulam mau menambahkan. Ya. Kalau menambahkan saya di sini nih sudah kan ada yang tadi terutama Pak Siapa tadi Rahmat dalam Madu Manja di antaranya ini anak-anak yang ditayangkan di sini peserta didik Mandua yang peraih beasiswa Indonesia Maju BIM luar negeri, dan di sini ada nama-namanya dan kemana mereka studi lanjutnya. Ini contoh yang tadi yang Madu Manja nih Pak ya. Tadi tentang bagaimana caranya, strateginya, metodenya tadi sudah dijelaskan banyak lebar oleh Ibu Anita. Bapak Ibu,
nanti juga mungkin bisa sambil kita jalan ya ke lapangan atau ke area Mandua. Mungkin nanti Bapak Ibu mau melihat di sana ada gedung lab center baru ya Om ya, yang mana itu adalah tempat untuk pendampingan dan juga apa ya ini namanya penyiapan dari anak-anak untuk lomba-lomba olimpiade OSN ataupun TSM. Di sana ada 5 lantai ya Om ya, di Pak Arif 5 lantai ya. Lantai yang paling tinggi di atas adalah ada planetarium ya. Ibu bisa melihat bulan apa sekarang? Ya bulan Agustus ya Pak ya. Maksud saya di benda-benda langit. Dan lantai 1, 2, 3 di sana ada kelas-kelas dari anak-anak berbagai bidang, misalkan yang olimpiade seperti dari ekonomi, kemudian fisika, kimia, ada di sana semuanya tempat-tempatnya. Nanti bisa melihat di sana dan nanti mungkin bisa bertanya juga kepada petugas-petugas ibu bapak pendamping di sana lebih lanjut gitu ya. Oke, mungkin masih ini termen pertama sudah dijawab oleh Ibu Anita tadi dengan 3 pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu yang bertanya tadi? Oke ya. Tadi belum kami jawab. Oke. Belum menjawab ucapan apa? Kirim salam Ibu ya. Mohon maaf. Kami jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terhadap Mbak Irawati. Salam balik ya Bu ya. Sekarang kerja di mana beliau? Ada di Surabaya. Oh gitu. Oh BK, ya. Udah S2. Oke, alhamdulillah. Salam balik Bu dari kami, Pak Ula dan Boneka. Irawati. Tadinya proses. Oh, oke. Iya. Baik, kami lanjutkan. Mungkin termin kedua, Bapak Ibu masih ada? Ibu yang belakang terus Ibu nomor 2 lagi. Terus Bapak yang terakhir ya. 3 pertanyaan. Nanti kita situ di lapangan dipanggil. Nanti mau kemana nanti insya Allah sambil kami pandu. Mari Ibu yang Mas Kevin minta tahu. Itu dulu. Oke, Ibu yang apa dulu? Apa Bu? Oh, saya dulu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslihah. Kebetulan sekarang saya guru di salah satu MTS swasta di Kabupaten Brebes. Kebetulan juga saya kurikulum, jadi saya tertarik dengan Bu Anita karena gonta-ganti kesiswaan kurikulum. Saya tertarik sekali dengan Mandua, luar biasa. Tetapi kebetulan fokus penelitian saya dengan 2 orang rekan saya atau satu kelompok itu terkait dengan mutu lulusan, tetapi bukan pada akademik maupun non akademik. Tadi di visi misi dijelaskan bahwa ada 3 hal: prestasi akademik, prestasi non akademik, dan akhlakul karimah. Nah, fokus penelitian saya dan teman-teman satu kelompok itu adalah pada akhlakul karimah. Jadi mohon saya ingin tahu bagaimana manajemen terutama tata tertib, kemudian bagaimana menciptakan, karena saya lihat juga beberapa tadi keliling murid-murid itu sangat disiplin cara berpakaian, kemudian bagaimana mereka ketemu dengan tamu. Tentu mungkin ada program-program yang memang merujuk untuk bagaimana menciptakan karakter anak di Mandua Malang ini terkait kedisiplinan, kemudian kegiatan-kegiatan religi. Tadi saya sudah dapat bocoran tentang Asmaul Husna. Luar biasa sekali. Kalau di sekolah saya sarapan Yasin Pak. Jadi kalau pagi Yasinan, kalau di sini Asmaul Husna. Kemudian terkait juga tentang bagaimana mereka memiliki sifat tanggung jawab sehingga mereka bisa sesuai dengan tadi pilihan, kan mereka dibagi-bagi dalam beberapa kelas yang berbeda-beda. Tentu mereka punya tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan terakhir yaitu terkait dengan bagaimana penyikapan Mandua Malang ini terkait dengan builing atau perundungan yang ada di ini kan lagi mulai gencar juga ya untuk sekolah-sekolah, karena agar sekolah ini bebas dari perundungan. Apakah ada program-program khusus atau mungkin kerjasama dengan pemerintah agar bisa menciptakan sekolah yang seperti ini? Saya yakin prestasi itu diawali dari penataan dari tata tertib yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.
Monggo Ibu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniawati. Kebetulan saya di SD, bukan di SMA, cuman ingin menggali lebih jauh. Barangkali ada yang untuk dibawa oleh ke sekolah saya. Menyambung dari Bu Lili yang tadi di depan mengenai akhlakul karimah ya, atau pendidikan karakter yang tentunya pasti sangat dilaksanakan di sini. Apakah itu mungkin terintegrasi di intrakurikuler atau mungkin di ekstrakurikuler? Dalam pengimplementasiannya, saya ingin tahu lebih jauh apakah ada bentuk kerjasama dengan orang tua gitu, untuk memaksimalkan program yang telah dilaksanakan. Karena terkadang di satu sekolah program yang sebegitu bagusnya itu ada loss ketika anak tersebut di luar sekolah itu. Akhirnya di sini anak tersebut baik, terkadang di sekolah di luar sekolah itu mereka terbawa dengan komunitasnya di sekolah. Bagaimana untuk memaksimalkan program yang sudah sedemikian bagusnya ini? Apakah mungkin bentuk monitoring bersama, ataukah mungkin program parenting, atau mungkin yang lainnya? Kemudian jika memang itu ada gitu, apakah ada kendala yang dihadapi dan bagaimana bentuk penyelesaiannya jika kendala tersebut ada? Dan yang kedua, dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program yang sebegitu banyaknya, tadi ada tim akademik, ada non akademik. Apakah dari sekian program yang tadi dilaksanakan, ketika perencanaan atau evaluasi itu ada pelibatan dari pihak selain warga sekolah begitu, ataukah mungkin konselor pendidikan atau apapun itu ya? Jadi ingin tahu, atau hanya memaksimalkan apa yang ada di sekolah ini, guru-guru dan kepala sekolah serta komite sekolah. Dan apakah ada tim penjamin mutu khusus untuk tetap menjamin mutu sampai berapa tahun ini tetap eksis dan stabil, mempertahankan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ada banyak Bu ya. Tadi nomornya terus dua terus ya, padahal ada 5. Penasaran. Oke, silakan yang terakhir Pak. Siapa tadi? Saya Iskandar Pak. Singkat saja, ada 2 pertanyaan mudah-mudahan. Pertama, saya mau ingatkan dulu tentang tertib administrasi, kenapa kita detail gitu Pak ya. Karena untuk tahu teknis secara mendalam itu tentang apa dan bagaimana teknisnya begitu. Saya mau tanya tentang lebih detail tentang bagaimana guru melakukan evaluasi diri, lalu refleksinya bagaimana gitu praktiknya. Selanjutnya tentang kepemimpinan, seberapa besar pengaruh kepemimpinan direktur kepada kepala sekolah kepada waka terhadap guru gitu, kinerja guru. Itu saja saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iskandar ya. Ada 2 poin yang penting tadi ya. 3 dari Ibu Musliha, Ibu. Tadi sudah direkap insya Allah sama Mbak Mita dan Ibu Dumiati dan Dumiati. Oh Junia. Tak kira Duniawati. Juniawati dan Bapak Iskandar. Monggo langsung aja. Ini memang seperti Bapak Ibu sudah siap untuk sidang tesis semua. Iya ya, kita ingat dulu sebelum ketika proposal seperti ini juga ya. Nggih, semoga nanti lancar semuanya Bu ya sidangnya, lulus tepat waktu gitu. Nggih Bapak Ibu. Untuk akhlakul karimah itu memang goal utama dari Mandua, juga mungkin hampir semua sekolah itu kan goalnya itu kan ingin siswa-siswi yang berakhlakul karimah itu kan yang utama gitu Bapak Ibu.
pinter itu penting, tapi yang utama adalah akhlakul karimah. Seperti apa sih, kita adalah madrasah, itu kan bebannya pasti berbeda dengan yang anak SMA seperti itu untuk di akhlakul karimah ini ya. Ya apalagi generasi kita itu kan sekarang generasi yang sekarang generasi Z ya, ya Z, yang mungkin mereka itu akan lebih banyak waktunya untuk online, untuk dengan gadget gitu ya, asik dengan diri mereka sendiri. Apalagi saat ini kan juga masih peralihan dari dulu yang sempat 1 tahun 2 tahun pandemi itu ya online, kemudian saat ini offline. Nah, jujur kami pun itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, khususnya ketika siswa-siswi itu yang berasal dari sekolah umum, pangapunten ya, sekolah umum. Kalau dari MTS mungkin sudah terbekali ya, lebih banyak bekalnya seperti itu, atau dari pondok untuk bagaimana adab atau yang beban agamanya ya, seperti itu, tapi tidak tanpa tanpa menghilangkan. Nah, ketika di MAN 2 ini itu kan sudah campur ya, campur dari, kalau kita kan kita kan juga ada ma'had, sehingga siswa kami ini tidak hanya dari Malang saja, tidak dari Jawa Timur, tapi hampir dari Sabang sampai Merauke itu ada, dari Papua ada, dari Gorontalo ada, dari Jambi ada. Nah, itu kan sudah satu sisi secara adat mungkin juga berbeda, secara budaya juga berbeda, ada gesekan-gesekan, dan kadang juga terkait dengan cara berinteraksi satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, ketika di akhlakul karimah ini kita memang tadi di kesiswaan itu memang ada tatipsi tadi itu. Kami ada panduan tatipsi, nanti mungkin monggo kalau kerso nanti saya share untuk filenya gitu ya. Yang memang kami godok bersama dengan pendampingan dari komite. Betul, komite kami ini adalah dari UIN, kebanyakan dari UIN gitu ya, bapak ibu profesor, doktor yang ada di UIN, UB dan UM seperti itu ya. Untungnya kami dekat dengan kampus-kampus tadi itu seperti itu. Nah, mereka mendampingi kami dalam hal menentukan atau menyelesaikan tentang panduan tatipsi tadi itu. Ada 3 grade ya, ada 3 grade di poin itu, yaitu poin 100 misalnya itu adalah untuk seperti mencuri, melakukan bullying, kemudian memprovokasi, kemudian juga merokok di dalam area sekolah, ketahuan seperti itu, adalah 100. Itu berarti harus dikembalikan kepada orang tua seperti itu. Apakah MAN 2 pernah? Pernah. Seperti itu pernah. Jadi waktu itu karena kasusnya mereka melakukan pengeroyokan dan bullying juga, sampai akhirnya ada korban yang merasa dibully seperti itu. Kemudian poin 75 itu untuk yang misalnya berdua-duaan gitu, berdua-duaan yang yang sempat ada gitu ya, sentuhan atau gitu. Nah, itu kita sudah jelas gitu ya untuk poin-poinnya 100, 75, 50, 25, dan itu mencakup dari mulai tentang penampilan ya, atau cara berpakaian, cara berinteraksi, cara kerajinan, dan tentang akhlak-akhlak yang perlu diperhatikan seperti itu. Dan ini memang kami sosialisasikan kepada orang tua seperti itu. Jadi untuk yang siswa kelas 10 atau yang baru, ketika penerimaan siswa baru kan ada pertemuan orang tua, kita sampaikan betul tentang tatipsi tadi itu, seperti itu. Dan kami berusaha menegakkan tatipsi yang humanis. Bagaimana yang humanis itu? Yang tidak dengan memberikan tindakan yang sifatnya memberi efek jerah yang memalukan kepada siswa. Jadi memberikan efek jerah tapi yang tidak memberi kesan mempermalukan. Kami tidak pernah menghukum anak-anak itu untuk lari keliling lapangan sambil membawa misalnya tulisan saya disanksi, atau nanti di depan ruang guru ada skorsing. Kita tidak pernah seperti itu. Selama 2 tahun ini kami berusaha memberikan
hukuman yang sifatnya mendidik. Nah itu bagaimana ya tadi dengan mungkin setoran hafalan seperti itu. Kemudian mereka setoran hafalan, terus juga mengetahui orang tua. Tanda-tanda orang tua kalau di ma'had yang mengetahui pengasuh seperti itu. Kemudian kita juga membiasakan penyambutan di gerbang ketika awal itu nanti kita secara bergantian ya waka-waka ini yang utama untuk menyambut, dan juga bapak ibu guru yang memang sudah datang pagi kita menyambut di gerbang, kita memberi salam kepada anak-anak. Kalau putra ya seperti ini, kalau dengan putri kalau sesama ya tadi kita berjabat tangan. Dan disitulah kita itu mengingatkan anak-anak, misalnya kadang bajunya tidak rapi, kadang kerudungnya meleot, kadang apa, ayo ini kaos kakinya mana. Disitulah kita interaksi dengan anak-anak, menyambut dengan senyum, kemudian mengingatkan seperti itu. Itu kita lakukan secara istiqomah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah memang juga tidak bisa kalau hanya peran dari tadi saja nih Bapak Ibu, tetap perlu kerjasama. Yang utama adalah dengan wali kelas, sebagai pengganti orang tua yang ada di sekolah seperti itu, wali kelas dan juga dengan Bapak Ibu guru semuanya. Nah kemudian tadi juga kita untuk akhlak itu tadi dengan Ibu tadi yasinan gitu yasinan. Nanti kita ada kegiatan namanya kalau pagi itu pusido. Ya, pusido ini adalah baca Quran, zikir dan doa. Sekarang ditambah dengan sholat duha. Nah, ini kita ada 2. Untuk yang putri yang tidak berhalangan, maka semua putra-putri adalah di masjid. Jadi setengah 7 sampai jam 7, kita KBM mulai jam 7 Bapak Ibu. Setengah 7 sampai jam 7 kita gunakan untuk pusido ini. Jadi anak-anak ke kelas meletakkan tasnya, lalu kita giring ke masjid. Nah, yang berhalangan kita kelompokkan di aula. Nah, mereka sholat duha yang di masjid, kemudian dengan tadi baca Asmaul Husna, sholawat nariyah, kemudian doa mau belajar, dan mungkin nanti ada disitulah nanti sedikit sepatah 2 patah arahan dari tim keagamaan tentang evaluasi bersikap anak-anak. Demikian pun yang ada di aula, karena mereka berhalangan, maka kita juga sama Asmaul Husna, doa seperti itu, dan juga ada pembinaan dari dari ibu-ibu guru yang mendampingi hari itu. Seperti itu. Kemudian untuk evaluasi ini selama ini kita belum melibatkan pihak luar gitu untuk evaluasi. Selama ini masih internal ya Pak Arif ya, internal, dan memang tadi pendampingan komite. Jadi alhamdulillah komite kita itu sangat support, sehingga untuk evaluasi di bidang kesiswaan, kurikulum, humas maupun sarana prasarana mereka akan pendampingan dalam evaluasi ini. Kemudian ada tim penjamin mutu di Mandua Kota Malang, namanya P2M2 itu. Singkatannya Pak Saru? Penjamin mutu pengembangan madrasah, gitu. Nah inilah nanti Bapak Ibu yang ada di tim penjamin mutu ini yang akan mendampingi atau mengevaluasi juga terkait dengan program-program yang dilakukan oleh para wakaf bersama dengan tim-tim yang ada di Mandua Kota Malang ini. Kemudian untuk yang guru melakukan evaluasi diri, mungkin Pak Ula bisa menambahkan. Monggo. Untuk yang pengaruh kepemimpinan, insya Allah pemimpin kita support ya, ya sangat support kepada Bapak Ibu guru, jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri juga terkait dengan MGMP, terkait dengan mereka ingin studi lanjut, workshop seperti itu, dan jadi memang turun ya dari Bapak Kepala kepada wakaf. Kami pun diberi kepercayaan yang sangat besar oleh Bapak Kepala, itu sesuai dengan bidang kita masing-masing, tapi tetap dengan koordinasi gitu ya, koordinasi terkait dengan biar nanti kegiatan itu semua saling mengetahui. Kemudian wakaf kepada guru juga demikian, kami
terus bersinergi kepada Bapak Ibu guru terkait dengan apa-apa yang perlu Bapak Ibu guru ketahui terkait dengan program-program yang ada di madrasah. Mungkin Pak Olah bisa menambahkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Mbak Melita. Beri tepuk tangan dulu Bu Mbak Melita ya. Ini semangatnya luar biasa ya. 2 kali waka. Masih fresh. Baik, ini insya Allah nanti Bapak KTU juga akan bisa menambahkan Pak G tentang tadi disinggung bahwasanya untuk bagaimana manajemen akhlakul karimah dan tadi siang di sini tadi disebutkan ada doa pagi kan gitu Bu ya. Itu namanya sukutizu ya. Sholat duha, baca Quran, baca zikir dan doa bersama. Itu biasanya anak-anak setelah tadi sampai di sini itu yang sempat masih ada waktu ke kelas, masih ke kelas meletakkan tas-tasnya. Kemudian semuanya harus ke masjid bagi yang putra. Yang putri berhalangan nanti ada di aula tadi ya. Yang tidak berhalangan ikut ke masjid. Untuk apa? Sholat duha. Sholat duhanya pertama silakan anak-anak nanti dibimbing untuk ya karena masjid kan Pak ya, ada sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian anak-anak masih sholat mungkin hajat dulu. Sholat duhanya yang 2 rakaat nanti secara berjamaah, biar serempak gitu. Meskipun mungkin ada yang pro dan kontra sholat duha kok ada berjamaah, tidak, ini untuk menyamakan biar anak-anak itu tertib kan gitu Pak ya, dalam rangka tadi itu ketertiban dan akhlakul karimah. Dipimpin oleh guru-guru PAI atau guru-guru yang memang ditunjuk, ada jadwalnya. Ya misalkan tanggal sekian hari sekian, tanggal sekian, nanti yang jadwal ngimami di sana siapa, membimbing di sana siapa, dan memberikan tausiah kepada anak-anak. Sehingga misalkan contoh saya, misalkan di hari Kamis kemarin di sana nanti membimbing anak-anak untuk sholat duha berjamaah, kemudian doa sholat duha, kemudian anak-anak ditunjuk juga ada jadwalnya bagaimana anak-anak nanti membaca surat-surat juz 30 itu secara bergantian suratnya. Misalkan hari ini surat An-Naba, besok surat Abasa dan seterusnya. Kemudian nanti sambil ada zikir, tadi zikirnya Asmaul Husna Ibu, kemudian ada sholawat Naria, kemudian ada Sayyidul Istighfar. Tahu kan guys Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi itu. Dan kemudian nanti ditutup dengan doa mau belajar. Setelah itu baru ada nanti dari tatib, dari keagamaan yang akan berikan mungkin sedikit tausiah 1-2 potong ayat ataupun hadis. Nah, ini dalam rangka bagaimana penanaman akhlakul karimah dan deteksi yang ada di Mandua Kota Malang. Untuk yang berikutnya tadi evaluasi diri guru, insya Allah Pak Arif dulu ya pernah di Mandua mengadakan apa itu yang diadakan uji kompetensi ya. Pernah mungkin Bapak Ibu yang di madrasah dulu ada uji kompetensi yang dilakukan oleh guru se-Indonesia kan ya, yang online dulu ya, waktu online. Nah, kami pun dari guru SKI Mapel ya, SKI ada materinya juga yang memang ada substansif, ada juga yang ya tentang yang ini ya pedagogi kan gitu ya. Nah nanti nilainya berapa ya, dalam pedagoginya atau nilai substansinya, keilmuannya. Nanti kita akan bisa, oh ternyata nilai saya di sini lah. Itu nanti ada yang namanya apa MGMP rumpun. MGMP rumpun ini antar guru Bapak Ibu ya. Misalkan saya di guru SKI, saya ngajar SKI, nanti ada 3 orang guru, nanti ada MGMP rumpun setiap, ya terserah disepakati seminggu sekali, 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan sekali. Dan kemudian nanti mungkin kalau yang umum itu biasanya ada MGMP antar KKM ya. Karena Bapak Ibu apa namanya? Sama ya KKM ya. Nah di sana ada tingkat kota gitu. Dan juga ada yang mungkin Bapak Ibu guru yang terjaring dalam FASDA ya, fasilitator daerah ya, provinsi, ada pas kota, paskap ya. Nah juga ada mungkin instruktur nasional. Ada yang di sini Bapak Ibu ikut instruktur nasional. Itu ada wadahnya dan di sana dalam rangka yaitu untuk pembekalan diri, kompetensi, pembuatan kondisi media modul untuk FASDA dan FASPROD dan juga yang lainnya, sehingga bisa tertularkan ataupun mereka yang punya kompetensi lebih bisa berada di tempat-tempatnya tadi itu, dan bagi ibu bapak guru yang ada di lembaga bisa bergabung kepada sarana yang seperti yang disebutkan tadi. Saya kira itu mungkin Bapak Arif menambahkan tentang bagaimana evaluasi diri di madrasah. Monggo Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan keadministrasian ketenagaan termasuk guru dan pegawai. Oleh karena itu keterkaitan dengan
surat penugasan itu semua surat mengerucut pada PTSP, akan diberikan kartu kendali oleh PTSP dan dilarikan ke kepala madrasah. Kepala madrasah akan mendisposisi kepada sesuai dengan isi surat tersebut. Ini yang saya tangani di keadministrasian. Oleh karena itu setiap guru yang melaksanakan tugas dinas luar ataupun kemana itu ada surat penugasan dari kepala madrasah. Tidak secara langsung beliau mungkin berangkat atas seizin dari waka, tidak demikian. Dari waka kurikulum, seandainya waka kurikulum itu menugaskan kepada siapa, itu nanti juga ada paraf sebelum ke kepala, ada paraf waka kurikulum dan paraf KTU, baru ditandatangani oleh kepala madrasah. Untuk beliau akan melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan itu. Keterkaitan administrasi termasuk pengadaan guru dan pegawai. Nah, guru dan pegawai itu ada dibuka melalui web yang ada di madrasah. Semua boleh mendaftar, tapi dengan catatan persyaratan. Yang pertama, tertib administrasi persyaratan. Yang kedua, ada tes wawancara, ada tes selama ini wawancara, yaitu ditangani oleh KTU dan kepala madrasah, komitmen mereka. Ini ada kalanya seperti kemarin menerima guru biologi 2 orang yang daftar 13 orang, diambil 2, pegawai diambil 2 yang daftar kurang lebih 8 orang. Seleksinya seperti itu. Itu mungkin yang dapat kami laporkan sekilas ke administrasi Man 2 Kota Malang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif tadi menambahkan. Bapak Ibu, saya kira ini sudah pukul 10.30 Ibu. Nanti silakan pertanyaan-pertanyaan ataupun yang lain bisa sambil berjalan kita akan sampaikan, atau mungkin Bapak Ibu bisa nanti bertanya kepada petugas yang berada di bidang-bidang masing-masing di lokasi masing-masing. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, sesi diskusi sharing edukasi setelah kita lalui, maka yang berikutnya yaitu ini serah terima fundel ya. Monggo serah terima fundel dari yang bertugas dari Man 2 Kota. Pak Arif mungkin bisa menyampaikan kepada perwakilan dari fundel tadi Mas, dan juga yang dari Universitas Bunga Bangsa Cirebon bisa menyampaikan. Monggo Bapak Ibu perwakilannya bisa ke depan Pak. Tadi Bapak Dr. Sulaiman, Pak Dr. Sulaiman, Pak Dr. Imam yang dari Mandu ya. Ya, Bapak Pak. Kita sudah di penghujung acara nih Pak nih. Untuk itu
kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Bapak Ketua Rombongan dan juga rombongan yang hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa keberkahan, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami tidak menghalangi apabila nanti Bapak Ibu akan studi lapangan atau mungkin langsung katanya ke Batu ya Pak ya. Mau renang katanya. Atau mau petik apel kok gitu. Apel apa petik jeruk ya terserah di sana. Iya. Iya. Kali ini dengan bacaan kafatul majlis dan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pantun. Aduh kelewatan ini. Jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Selamat datang di tempat kami, semoga bahagia melekat di hati. Mohon maaf kalau tidak berkenan. ini saya masih baru Bu, hampir 1 bulan Bu ya. Belum 1 bulan, per 3 September kemarin. Dulu humasnya adalah humasnya Bapak Master Yoga yang dia menjalin hubungan-hubungan jejaring internasional yang tadi itu. Nanti kita insya Allah kalaupun ketemu nanti bisa nanti tanya-tanya tentang tadi apa Pak tadi studi madu manja tadi Pak ya. Namanya Pak Master Yoga, alumni dari Fulbright Amerika gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih. Sami-sami. Pak, iya, makasih. Bu, Bentar. Terima kasih Bapak. Selamat jalan. Luar biasa. Sama-sama.